Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dan sharing pemakaian dari Kansa PowerC guys ya. Raket yang bisa kalian tebus dengan harga yang sangat-sangat terjangkau sekali. Kemarin saya beli nggak nyampe 200 ribuan ya. Ya meskipun dulu waktu barunya itu dibanderol kisaran 200 ribuan, tapi sekarang sudah ada beberapa yang menjualnya di bawah 200 ribu guys. Jadi ini raketnya menarik banget ya buat kalian-kalian yang baru bermain badminton, yang masih pemula atau kalian mencari raket cadangan, kalian bisa menjadikan ini alternatif ya. Tapi kira-kira bagaimana dengan performanya, karakternya, kemudian feel-nya dari raket ini seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas ya guys secara lengkap ya, detail kupas tuntas untuk raket ini. Termasuk nanti jika ada plus minusnya akan saya sampaikan juga guys ya. Oke, langsung aja kita mulai nge-review Kansa Power C ini guys. Nah, ini raketnya sebenarnya ada beberapa tipe guys. Ada A, B, C, D, E, dan juga F ya. Ini saya pilih yang C karena alasan warnanya guys. Saya pilih yang warnanya putih guys ya. Nah, raket ini ya, Power C ini sebenarnya cloningan dari Aeronaut 9000 yang dipakai oleh Anthony Sinisuka Ginting guys. Dari fisiknya maupun dari teknologi yang ada di Aeronaut 9000 itu juga ada di sini ya. Meskipun ini sebenarnya cuma tulisan aja guys ya. Dan kalau dari fisiknya, kalau Aeronaut 9000 kan dia ada bolong-bolongnya ya guys ya di bagian sini ya, di batang frame-nya, tapi ini dia nggak ada ya. Jadi sekilas memang menyerupai. Tapi kalian jangan tanya untuk performanya seperti apa ya, karena berbeda banget guys ya. Ini hanya raket yang ya menyerupai aja guys. Jadi ada keterbatasan guys ya. Raket ini feelingnya kemarin waktu saya dapatkan ya, itu terasa ringan dan juga agak berat kepala ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari BP realnya itu ada di angka 302. Itu masuk ke head heavy. Tapi berhubung karena dia beratnya itu jatuhnya di 79, sekian gram ya, 80 gram. Jadi feelingnya itu dia ringan guys. Ringan dan agak berat kepala ya. Itu yang saya rasakan guys ya. Kalau dilihat dari berat dan BP-nya yang seperti itu, di ini raketnya itu karakternya itu speed dan juga power ya. Jadi buat kalian yang mungkin secara power kurang bagus ya, pingin powernya biasa aja, tapi pingin powernya kebantu. Nah, raket dengan spek yang seperti ini cukup membantu guys ya. Kemudian raket ini yang saya rasakan juga setelah terpasang senar dan juga overgrip, ini yang saya rasakan ya agak berat kepala ya, nggak terlalu berat kepala banget ya guys ya. Jadi swingnya masih enak ya, manuvernya juga enak ya. Kemudian untuk stimulusnya, nah ini dia enak guys, medium. Jadi nggak terlalu ngeflex dan juga nggak terlalu kaku guys. Jadi mediumnya ini benar-benar pas ya guys ya. Jadi untuk kontrol-kontrol ini juga masih enak ya. Dipakai yang pemula juga masih enak, dipakai yang secara jam terbang udah lumayan, ini juga masih enak guys ya. Untuk adaptasinya ini kemarin nggak susah. Kemarin saya pakai sekali itu dia langsung bisa adaptasi dengan baik ya. Feel-nya langsung nyetel ya, nggak terlalu butuh banyak waktu untuk menguasai raket ini karena secara spek juga dia ramah guys ya, 80 beratnya, kemudian PP-nya ya meskipun tinggi tapi karena beratnya nggak terlalu tinggi jadi kebantu guys ya. Sebenarnya ini untuk speknya dia lari guys, karena kalau yang tertera di shaftnya ini itu dia harusnya beratnya 82 plus minus 2. Ini masih oke ya, masih dalam batas toleransi. Nah, cuma balance-nya ini yang dia lari jauh guys. Harusnya 295 plus minus 3 ya, tapi dia lari sampai 302. Tapi nggak masalah ya. Dan nanti kalau kalian beli raket ya, entah Porsche, entah tipe yang lain, kemungkinan nanti bisa mengalami hal yang sama ya. Bisa tidak mirip dengan spek yang tertera ya guys. Raket ini juga menarik karena bisa ditarik sampai 35 lbs ya, 32 sampai 35 lbs ya. Tapi kalian jangan apa guys ya, coba-coba untuk narik terlalu tinggi karena mengkhawatirkan guys ya. Belum tentu kuat guys ya, meskipun secara di sini terteranya bisa, tapi nanti nggak tahu nanti raketnya seperti apa. Entah nanti dia bisa agak bengkok atau nyendok atau nanti patah gimana, itu kalian mesti konsultasikan dulu dengan stringer kalian ya. Karena ada jika kalian beli nanti jika beruntung seperti yang saya dapatkan ini masih aman-aman aja ya, apa nggak bengkok atau nggak penyok atau nggak oleng atau nggak simetris, tapi ada juga yang nanti kalau kurang beruntung nanti bisa mendapatkan yang ketika di senar itu nanti jadi kurang simetris. Nah, ada yang seperti itu ya, karena raket-raket yang harga seperti ini ya resikonya di situ guys ya. Kemudian untuk pemain yang menggunakan raket ini yang cocok tentu aja mereka yang apa guys ya, powernya itu biasa aja tapi suka
bermain power. Nah, ini akan ngebantu guys ya, akan ngebantu. Yang suka bermainan cepat tapi agresif juga bisa ngebantu. Yang suka smash-smash ini juga enak ya, karena generate powernya menurut saya lumayan, karena dia BP-nya lumayan tinggi, tapi dia tidak terlalu membuat tidak terlalu menuntut atau menguras fisik yang terlalu banyak, karena feel-nya tuh ringan ya. Dan ya lebih cocok buat pemain yang levelnya pemula, baru belajar, yang powernya biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian yang punya powernya udah bagus, ini oke, tapi apa guys ya, stabilitas, soliditasnya nih yang agak kurang guys ya. Meskipun dia BP-nya tinggi, tapi yang saya rasakan kemarin soliditasnya biasa-biasa aja guys ya, nggak terlalu wah-wah banget ya. Tapi kalau kalian yang pemula, kalian tidak akan terlalu merasakan dari segi stabilitasnya maupun soliditasnya ya. Yang bisa merasakan tentu dari kalian yang secara jam terbang udah lumayan. Pasti akan bisa membedakan raket ini dengan harganya yang jauh lebih mahal ya. Seperti itu guys. Nah, untuk cat finishing dan desain ya, ini dibuat glossy ya, dan kebanyakan dari tipe raket ini, dari yang saya dengar beberapa teman yang sudah menggunakan raket ini, itu secara catnya itu dia gampang rusak guys ya, gampang rusak. Nah, kalau ini kebetulan saya masih aman-aman aja, karena kemarin beberapa kali pakai itu masih aman guys, tidak kena frame. Jadi ini masih bagus. Tapi ya katanya kebanyakan kualitas catnya agak kurang guys ya. Untuk finishingnya atau desainnya ya ini meniru Aeronaut 9000 guys ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian raket ini saya pasangkan dengan senar RS Blade 66 ya, salah satu raket terbaik di harga 20 ribuan ya, dengan tarikan 28 lbs aja guys ya. Dibuat dua simbol. Nah, hitting soundnya seperti ini guys. Biasa aja. Ini kemarin saya tanya stringer yang biasanya saya minta tolong pasangkan senar di raket ini, itu untuk hitting soundnya di raket ini nggak akan bisa sebaik dengan raket lain ya, karena faktor material raketnya guys. Kalau misalkan bagus ya itu beruntung ya, tapi rata-rata kurang bagus, katanya seperti itu ya. Nah, berikut cuplikan ketika saya menggunakan raket ini, setelah itu nanti kita bahas detail performa dari raket ini ya. Oke, cek this out.
Nah, sekarang kita akan bahas detail performa dari raket ini ya. Secara umum raket ini menurut saya mudah digunakan ya, adaptasinya juga cepat ya, nyaman juga digunakan ya. Cuma kalau untuk permainan dalam performa yang menuntut performa tinggi, menurut saya ini agak kurang ya, terutama kalau kalian yang secara jam terbang udah lumayan atau kelasnya intermediate. Tapi kalau kalian ini kelasnya pemula, hobis ya, kemudian hanya having fun dalam bermain, ini raketnya oke, nggak terlalu menjadi masalah guys ya. Nah, saya akan membicarakan untuk detail performa dari raket ini dari sisi pemain yang secara jam terbangnya udah lumayan ya guys ya. Nah, raket ini secara power menurut saya ada di poin 8,5 guys ya. Sebenarnya enak, generate powernya juga lumayan bagus juga ya karena BP-nya tinggi. Tapi ada momen-momen tertentu yang saya rasakan di raket ini tuh kayak kurang kurang bersih guys, kayak masih kurang padat ya. Dan kemarin di beberapa titik yang saya rasakan ketika terjadi impact itu juga stabilitasnya kurang begitu solid, kurang begitu mantap guys ya. Jadi itu yang saya rasakan ya. Tapi tenang aja, kalau kalian yang pemula pasti tidak akan terlalu merasakannya ya. Dan tinggal di setting aja sih sebenarnya tensionnya ya. Dan faktor senar juga bisa akan mempengaruhi ya. Untuk ngelop ini enak, nggak terlalu effort ya, mudah ya. Saya kasih nilai 9. Kemudian untuk drive ya, BP-nya lumayan tinggi. Sebenarnya BP tinggi itu bisa mengurangi tingkat responsibilitas dari swing di raket ini guys. Tapi berhubung karena raketnya ini dia ringan, jadi nggak terlalu susah-susah banget ya. Ini saya kasih nilai 8,5 juga guys ya untuk ado drive ya. Kemudian untuk defense ini enak, saya kasih nilai 9 ya, karena shaftnya nggak terlalu kaku, nggak terlalu flex juga, hitting areanya juga besar, untuk olah-olah juga ini enak guys ya. Jadi untuk defense ini juga enak ya, karena raketnya itu lebih kerasa ringannya daripada berat kepalanya ya. Kemudian untuk drop shot saya kasih nilai 9, untuk netting saya kasih nilai 9, untuk control placing saya kasih nilai 9 guys ya. Secara umum raket ini ya enak, bagus juga, cuma untuk power kalian jangan terlalu berharap ya, terutama kalau kalian yang secara jam terbang udah intermediate ya. Ini kalau dijadikan raket utama rasanya kurang pas ya, kurang maksimal ya. Tapi hanya dijadikan raket backup itu saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau kalian yang pemula, raket ini oke, bisa kalian andalkan ya, daripada kalian yang membeli langsung mahal. Kalian bisa coba dulu raket yang harga 100-200 ribuan ya, atau yang low budget ya, biar kalian membiasakan dulu dan membentuk otot dan power kalian guys ya. Saya rasa ini bisa menjadi batu loncatan buat kalian ya guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini. Kita membahas Kansa Power C ya guys ya. Semoga bermanfaat. Jika kalian masih ada yang mau ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.